Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman Pecikul, kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan perdana match pertama ya. Timnas Indonesia melawan tuan rumah Qatar yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah Qatar ya. Dan kita akan bahas sedikit tentunya, dan sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dari starting line up timnas Indonesia ya. Dari kiper Hernando Ari, kemudian 3 back dengan formasi 3-4-3, 3 back tengah yaitu Komang, kemudian Muhammad Ferrari dan juga Rizky Ridho sebagai kapten. Kemudian di sisi kanan wingback ada Rio Fahmi, di tengah Ivar Yener dan Arhan Fikrista, di wingback kiri ada Pratama Arhan ya. Kemudian di lini depan ada Marcelino di kiri, Rafael Strike di tengah, dan ditopang di sisi kanan oleh Witan Sulaiman. Sebetulnya secara permainan memang kedua tim ini di babak pertama ya, terutama di babak pertama memang tidak menunjukkan permainan yang baik ya, sampai sekitar 20-30 menit pertama. Tapi memang ada satu momen, yaitu momen yang sedikit kontroversi, yaitu momen ketika wasit dari Tajikistan yaitu Nasrullah memberikan penalti kepada tuan rumah Qatar, sehingga di menit 40 timnas Qatar unggul atas Indonesia melalui gol titik putih yang diletakkan oleh pemain nomor 10 mereka ya, saya lupa namanya. Semalam memang di babak pertama Indonesia kecolongan, tapi di sekitar 10 menit terakhir ya Indonesia sudah mulai menguasai bola sebetulnya. Dan tentunya dengan hasil 1-0 di babak pertama, di babak kedua timnas Indonesia mulai melancarkan serangan-serangan ya. Tapi sayang sekali di awal menit 30 detik, baru 30 detik berlangsung, Variedad menerima kartu kuning kedua. Dan sekali lagi ini juga kontroversi, karena kalau dilihat dari tayangan ulang memang Variedad tidak mengenai lutut dari pemain Qatar secara berlebih, maksudnya hanya terkena sedikit pull dari Variedad, dan itu pun tidak sengaja karena dia sedang berusaha untuk melompat menghindari sliding tackle dari pemain Qatar itu. Tapi wasit menghadiahi kartu kuning kedua untuk Variedad, dan akhirnya Indonesia main dengan 10 pemain ya. Kemudian masuk Nathan Choaon menggantikan Komang, permainan berubah. Kemudian terjadi lagi sedikit kontroversi, yaitu gol kedua Qatar yang bermula dari perebutan bola yang kemudian mengenai wasit, yang seharusnya kalau menurut law of the game itu harusnya itu drop ball ya, drop ball kepada pemain yang terakhir memegang bola, tapi malah wasit memberikan free kick untuk pemain tuan rumah, dan hasilnya tendangan bebas yang memang cukup bagus dari pemain Qatar ya, dan 2-0 untuk Qatar. Kemudian setelah bermain dengan 10 pemain, bukannya membaik dari Qatar, tapi malah Indonesia yang jauh lebih bagus secara position dan lebih menyerang, dan beberapa kali memang mengancam pertahanan dari Qatar, tapi sampai menit akhir tidak membuahkan gol balasan ya. Malah di menit 95 kembali Indonesia kehilangan satu pemain, yaitu striker kita Ramadan Sananta di kartu merah karena melanggar pemain belakang dari timnas Qatar. Tentu saja hasil ini memposisikan timnas Indonesia di peringkat terakhir di bawah Aussie, kemudian Jordania dan Qatar. Pertandingan ini memang ya cukup imbang, dan sebetulnya pemain timnas Indonesia bermain sangat baik di babak kedua, apalagi dengan 10 pemain, bahkan 9 pemain, fighting spiritnya luar biasa, mentalitasnya luar biasa, dan fisik sangat terjaga sampai akhir babak kedua, dan juga tambahan waktu 11 menit ya.
Itu fisiknya masih fight. Nah, beda dengan pemain-pemain Qatar yang sekitar menit 90 sudah mulai pada kram, tidak mampu mengikuti permainan dari timnas Indonesia. Ini sebetulnya nilai plus dari pertandingan semalam. Bahkan ya kita kalau berandai-andai semalam full 11 lawan 11, saya yakin Indonesia mampu membalikan keadaan dengan kondisi 11 melawan 11. Tapi ya itulah kontroversi dari wasit yang menunjuk titik putih, dan ini juga andil dari wasit VAR ya, wasit VAR, karena sebelumnya wasit lapangan itu sudah menunjuk tendangan bebas untuk Indonesia karena dianggap pemain depan Qatar melakukan diving. Tapi dari control room VAR itu menganjurkan untuk lihat VAR dulu apakah ini penalti atau tidak. Jadi ya wasit akhirnya mereview kemudian menghasilkan penalti, dan itu sebetulnya bukan titik balik Indonesia down, malah di situ pemain bersemangat. Titik baliknya itu di kartu merah Ivariener yang memang di luar nurul ya, wasit ini memberikan kartu kuning kedua untuk Ivariener. Dan itulah sedikit review tentang timnas Indonesia yang kemarin berlaga melawan Qatar di match pertama Piala Asia U23. Tapi walaupun kalah ya, tapi memang pemain sudah memberikan semuanya. Jadi ya kita tinggal fokus lagi kedua pertandingan selanjutnya, yaitu Australia dan juga Jordania. Semoga bisa meraih hasil positif di poin ya dari dua laga itu. Sekian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.